jemaat Tuhan yang di rumah-rumah. Kita percaya pagi ini adalah pagi yang luar biasa, minggu yang luar biasa. Kalau kita boleh ada sampai pagi ini karena kebaikan Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Semuanya dalam keadaan baik. Yang dalam keadaan baik boleh katakan amin. Dan kita mau berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kita mau siapkan hati kita untuk berdoa memuji Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh ada di awal bulan ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, bahkan pengorbanan-Mu terlalu besar buat hidup kami. Kami mau katakan Kau sangat baik Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, tidak pernah kami dengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami boleh bangkit menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kami mau siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa, memuji, menyembah-Mu lebih dari segalanya. Yang mau dan siap katakan amin. Thank you Lord Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Panggil nama Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, kami mau sembah-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari mulai sembah Dia, sembah Dia. Berkata-kata buat Tuhan, berdoa. Kalau pagi ini Tuhan berikan nafas yang baru, Tuhan berikan kesehatan yang baru, Tuhan memberikan segalanya yang baru. Kami percaya Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pagi ini, semua karena kebaikan Tuhan. Biar hadirat-Mu, urapan-Mu terus mengalir pagi ini. Bahkan kami boleh ada dalam sidangan, kami boleh ada dalam perjamuan kudus.
Kami percaya Engkau telah menebus setiap dosa kami. Engkau telah menebus setiap keadaan kami. Dan kami boleh ada, kami boleh layak di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak. Mari kita bangkit berdiri. Pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian kami. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Mari mulai menyembah di dalam roh. Menyembah di dalam roh. Berkata-kata buat Tuhan. Berdoa. Kalau sampai pagi ini kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami boleh terima pujian-Mu. Kami boleh berdoa. Kau layak Tuhan. Kau yang ajaib. Kau yang kami agungkan. Kaulah segalanya. Terima kasih buat nafas yang Tuhan beri. Terima kasih buat keadaan yang Tuhan beri. Bahkan rohani jasmani kami. Kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami tahu satu hal. Kami boleh hidup. Kami boleh bangkit menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Kami mau siap bernyanyi. Bersorak-sorai bagi-Mu. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Sorak-sorai lagi buat Allah kita yang dahsyat. Adakah yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangan saudara. Semuanya jemaat luar biasa, kita percaya bangku kosong sebelah kanan saudara dan kiri saudara. Minggu depan katakan Tuhan kirimkan jiwa yang baru. Amin. Yang mau katakan yes. Yes. Kita mau terus diberkati. Apapun keadaan saudara dan saya, Tuhan sanggup memberkati. Dengan iman saudara, kita mau terus diberkati Tuhan, amin.
sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap tangannya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Percaya dengan iman, kalau kita mau terus diberkati Tuhan seumur hidup saudara dan saya, amin. Terima kasih Tuhan. You are amazing. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap tangannya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita percaya berkat Tuhan selalu baru. Amin. Dan kita terus berdoa. Kita tidak pernah hidup di dalam kekurangan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan selalu diberkati. Gereja Tuhan selalu diberkati. Yes. Dan kita percaya anugerahnya besar. Haleluya. Katakan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. One, two, three. Aku Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. aku diberkati, aku dilimpahi, Karena Allah sanggup. Tuhan bagiku. Lebih lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan lagi yang luar biasa. Kita percaya kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gerejanya. Bangkitlah gerejanya, Kita lebih dari pemenang. Amin.
pemenang? Amin. Bangkit menjadi lebih daripada pemenang? Amin. Katakan yes. Yes. Yes, silakan Yes. duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau segalanya bagi kami. Thank you Lord Jesus. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Kita mau angkat tangan, kita katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Nyanyikan lagu ini dengan iman saudara. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari kita bangkit berdiri, katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, kami tidak akan goyah menghadapi hidup ini. Karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang melebihi dari segala permasalahan hidup ini, Allah yang punya jalan keluar, Allah yang
siap untuk menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Yesus, biar hari ini kami boleh sekali lagi belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan kami orang yang jauh lebih baik lagi. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Biar setiap jemaat GBI GNR menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus, biar setiap firman ini boleh kami dengar. Bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi boleh menjadi pelaku firman itu sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang berkati sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan khotbah saya tentang penampakan Tuhan Yesus, ya. Seperti yang saya sudah ceritakan minggu-minggu yang lalu, ini adalah serial sampai nanti tanggal 18 kita akan memperingati yang namanya kenaikan Tuhan Yesus, yaitu kembali ke surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ini adalah masa-masa 40 hari di mana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, ya. Jangan lupa kita sudah memperingati Paskah, memperingati yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus, dan 40 hari ini berkali-kali Yesus menampakkan dirinya. Minggu lalu saya sudah sampaikan tentang bagaimana Yesus membuat mujizat di Danau Tiberias, ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka murid-murid Tuhan cari ikan seharian nggak dapat. Tapi pada waktu mereka hidupnya taat sama Tuhan, mereka menebarkan jala dan akhirnya memperoleh banyak ikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah cerita bagaimana menunjukkan bahwa seorang Kristen, kita anak-anak Tuhan harus belajar yang namanya ketaatan. Bapak Ibu sekalian, di sini dijelaskan, ayo next berikutnya. Ini adalah cerita selanjutnya, ada di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan bunyinya Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu lebih mengerti. Di sini perikopnya berjudul Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Kenapa dibilang sesudah sarapan? Karena ini pada waktu itu lanjutan dari kisah sebelumnya. Yaitu pada waktu itu mereka mencari ikan sampai pagi hari. Dan mereka menyediakan makanan sarapan pada waktu itu. Dan setelahnya, ini kejadiannya, ya, karena ini adalah sambungan dari minggu lalu supaya kita boleh mengerti. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, ayat berikutnya, 16. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kepada Petrus, kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya. Saya rindu kita sama-sama menyanyikan lagu. Ya, ada lagu tentang hal ini ya. Kau cintaku. Wow. Kau cintaku, kau cintaku. Kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Kau cintaku, kau cintaku. Kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan aku, jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Ayo, sekali lagi, yang tadi masih belum pas, ayo. Kau cintaku, Kau cintaku,
Kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Kau cintaku, kau cintaku. Kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ini mengisahkan bagaimana Yesus berkata sama Petrus, katakan kau cintaku. Dan itu diulang 3 kali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita boleh melihat, tolong kembali ke multimedia. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita lihat kata gembalakan domba-dombaku. Pada waktu saya mempelajari kenapa Yesus harus mengatakan ini sebanyak 3 kali. Bahkan Petrus katakan dia sangat sedih hatinya. Kenapa Yesus sampai mengatakannya 3 kali? Apakah ada ketidakpercayaan? Apakah ada keraguan pada waktu itu? Banyak orang yang menginterpretasikan, banyak orang yang mengira ini dulu gara-gara Petrus nih. Dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Sehingga Yesus pun menanyakan sebanyak 3 kali. Tapi saya melihat, Bapak Ibu lihat, tolong lihat ayat sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan, pada waktu saya membaca ini dalam bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris saya lihat, pelajari dalam bahasa Inggris, ternyata ada sedikit perbedaan. Ya, kalau bahasa Indonesia tentu mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi dalam bahasa Inggris adalah, feed my lamb. Kalau kita bilang lamb itu seringkali kita katakan lamb of God. Yaitu apa? Anak domba Allah. Tapi begitu berikutnya, tuh feed my lamb. Berikutnya lihat, shepherd my sheep. Dalam bahasa Inggris berbeda. Artinya apa? Gembalakan domba-dombaku. Artinya apa? Pelihara domba-dombaku. Artinya apa? Take care of my domba-dombaku. Jadi Bapak Ibu saya ada sedikit perbedaan. Kenapa Yesus mengatakan 3 kali? Feed my lamb, ya dalam bahasa Inggrisnya. Yang kedua adalah shepherd my sheep. Yang ke-17 dikatakan kembali lagi feed my sheep. Kalau tadi dikatakan di gambar yang saya kasih, lamb itu adalah anak domba. Tapi pada waktu kita ngomong kata sheep dalam bahasa Inggris adalah domba dewasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Yesus mengatakan 3 kali? Ternyata untuk mengembalakan domba itu tidak semuanya langsung dari dewasa. Ternyata dimulai dari anak domba. Seperti kekristenan kita. Kenapa Tuhan bilang, Petrus gembalakan domba-dombaku mengatakan sebanyak 3 kali. Karena Tuhan mau bahwa kita semua jadi orang Kristen yang dewasa. Artinya apa? Dimulai dari orang Kristen yang mungkin belum dewasa, masih kanak-kanak. Dan Tuhan mau gembalakan domba-dombaku, feed my sheep, kasih makan domba-dombaku. Berikutnya apa? Take care my sheep, pelihara domba-dombaku. Yang berikutnya apa? Kasih makan domba-dombaku. Jadi Bapak Ibu sekalian ada 3 tahapan yang kenapa Tuhan mengatakan sampai 3 kali. Memang ada perkataan, Pak pada waktu itu Petrus menyangkal 3 kali. Sehingga Yesus tanya 3 kali. Saya nggak tahu apakah itu benar, hanya Tuhan yang tahu. Tapi dari bahasa yang disampaikan, itu menunjukkan ada pertumbuhan secara rohani anak-anak Tuhan. Dari yang domba kecil menjadi domba yang dewasa. Menjadi orang Kristen yang anak-anak dipelihara, digembalakan sampai menjadi domba yang dewasa. Sebagai anak orang-orang Kristen yang masih dalam masa pertobatan sehingga mereka menjadi dewasa, siap untuk melayani Tuhan. Ini sesuatu yang pelajaran yang kita boleh ngerti Bapak Ibu. Next, berikutnya lihat. Ya, berikutnya next. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat, ya, next. Ya, langsung aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali flashback cerita sebelumnya. Cerita sebelumnya itu kenapa Yesus memilih Petrus. Ini sesuatu yang saya mau gali hari ini. Kenapa dia memilih bukan murid yang lain?
Pada kisah sebelumnya, pada waktu murid-murid Tuhan, para nelayan itu mencari ikan semalam-malaman, mereka tidak dapat. Dan mereka semuanya taat. Mereka menebarkan jala di sebelah kanan. Dan akhirnya apa? Dapat ikan yang banyak. Tapi pada waktu mereka dapat ikan, Petrus tidak ngurusin ikan. Tapi dia loncat ke air mau ketemu Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat karakter Petrus yang luar biasa. Petrus adalah orang yang tidak cinta akan uang. Nggak mikirin itu, ikan semalaman nggak dapat. Orang bilang, aduh Pak, ini kan lagi bisnis, lagi rame ini. Saya tak urusin bisnis saya dulu, saya urusin dagangan dulu, cari Tuhannya nanti. Tapi Petrus mencari yang terbaik, dia cari Tuhan loh. Bapak Ibu sekalian, seorang gembala yang dipilih Tuhan, bukan orang yang cinta akan uang. Seorang gembala itu memberikan hidupnya untuk pelayanan, bukan cari hidup di gereja. Bukan cari uang di gereja. Tapi bagaimana dia bisa memberikan, itu yang Tuhan mau. Petrus menunjukkan bahwa dia tidak cinta uang. Dia tidak mikirin ikan yang semalaman dia tidak peroleh. Selama ini engkau mungkin saya nggak tahu apakah engkau cari uang susah. Tapi saya mau katakan hari ini, belajar dari seorang Petrus, bahwa dia tidak memikirkan ikan yang dia peroleh hari itu. Dia mau terjun langsung ketemu Tuhan. Karena dia tahu sumbernya berkat adalah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya percaya setiap kita pasti diberkati. Percaya. Mungkin kau pernah, saya waktu khotbah minggu lalu katakan, mereka kerja semalaman gak dapat uang, gak dapat ikan. Mereka sudah patah pengharapan. Tapi pada waktu Tuhan katakan, tebarkan jala dan dia hanya taat. Itu yang diperlukan. Ketaatan itu ternyata apa? Sangat besar. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita merasa, wah Tuhan, aku sudah lakukan banyak hal. Aku tidak bisa, kelihatan cari uang susah. Tapi pada waktu mereka lakukan apa yang Tuhan mau, berkat itu berlimpah. Tapi cuma diingat, begitu engkau diberkatin, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena itu sumbernya dari Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Petrus. Dia terjun ke air, dan dia ambil pakaian dan terjun ke air. Karena dia tahu, sudah tidak terlalu jauh antara perahu dengan Yesus. Karena hanya berjarak 200 hasta atau sekitar 90 meter. Bapak Ibu sekalian, ini yang dilakukan oleh Petrus. Karena dia tidak cinta akan uang. So, sekali lagi saya katakan, seorang gembala harus punya karakter tidak cinta akan uang. Berikutnya next, karakter yang lain. Sewaktu ini tentunya karakter Petrus banyak sekali. Ya, saya hanya mengulas pada waktu Yesus mulai diserahkan. Tentu sebelumnya Petrus membawa banyak mujizat, tentunya itu saya nggak akan ulas di sini karena kalau membahas karakter karakter Petrus akan sangat banyak sekali. Pada malam Yesus mau diserahkan, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan hanya 3 orang murid Tuhan yang mendampingi waktu Yesus berdoa. Bapak Ibu nanti bisa lihat di Markus 14 ayat 32-42. Hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pertanyaannya, di mana murid yang lain? Pada waktu Yesus berdoa, Tuhan mengajak 3 orang ini. Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat dari kisah ini, memang pada waktu Yesus katakan, aku mau pergi berdoa. Bapak Ibu sekalian, ini Yesus loh. Dahsyat, anak Allah. Tapi dia tetap perlu berdoa. Kenapa? Dia mau disalib. Yesus sekali lagi mau saya katakan, dia 100% manusia. Dia juga punya rasa takut pada waktu itu. Dia berdoa sampai mencucurkan darah dalam doanya. Kalau bisa cawan ini dilakukan daripadaku. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Wow. Dan dia katakan pada muridnya, berjaga-jagalah. Tapi setiap kali ditemukan muridnya ketiduran. Itu terjadi 3 kali. Karena kita tahu manusia ini lemah. Ya, kalau berdoa itu seringkali ngantuk. Benar ya? Benar. Benar, manusia berarti kita ya. Kita belum seperti Tuhan. Jadi manusia, kalau berdoa itu ngantuk. Ditemukan 3 kali. Tuhan katakan tubuh ini lemah. Tapi engkau harus berjaga-jaga. Karena musuh itu selalu melihat
keadaanmu. Seperti singa yang mengaum-ngaum, tapi Tuhan mau engkau berjaga-jaga. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat apa yang Tuhan mau, supaya kita terus berjaga-jaga dalam doa. Kalau orang namanya pelayanan, kalau tidak pernah doa, itu adalah orang yang memiliki kurang kerendahan hati. Artinya apa? Dia sanggup melakukannya dengan sendiri. Saya punya alat seperti ini bukan iPad sih, ini punya Samsung. Ya, bukan merek lagi ini ya. Kalau alat ini canggih, dia bisa bikin apalah, diketik apa yang kita keluar. Tapi kalau lowbat, baterainya kosong, bisa nggak dipakai? Nggak bisa. Walaupun secanggih apapun. Komputer secanggih hebat apapun, kalau nggak ada powernya, nggak berguna. Pelayanan engkau sepandai apapun, sepinter apapun kau main musik, kalau nggak ada powernya, percuma. Pendeta khotbahnya hebat, mau gelar doktor apa, enggak tahu dokter apa lagi lah ya, mau sekolah teologi, kalau nggak ada powernya dari Tuhan, percuma. Bapak Ibu sekalian, sama halnya, pada waktu Yesus minta apa? Berdoa. Dampingi Yesus waktu berdoa. Bapak Ibu murid-murid Tuhan katakan apa? Saya tahu mereka lemah. Tentu namanya berdoa, enak doa apa tidur? Ketawa ya. Enak tidur, mungkin berdoa, Pak saya kalau ngantuk mau tidur baca Alkitab. Kenapa? Biar tidurnya cepat katanya. Ngantuknya cepat katanya ya. Apalagi kalau doa ya, doa aminnya besok pagi katanya. Aminnya besok pagi, haleluya. Jadi Bapak Ibu, ini sesuatu yang kita lihat bagaimana 3 murid ini adalah calon-calon yang Tuhan lihat. Salah satunya saya lihat ini adalah seorang Petrus. Dia mendampingi. Berikutnya karakternya, membela Yesus. Betul enggak? Pada waktu Yesus mau ditangkap, dia keluarkan pedang. Yes! Warrior of God. Haleluya. Pakai emosi lagi, samosi ya. Bukan zaman sekarang, pakai pistol. Pakai plat nomor tentara, enggak pakai dia. Ya. Pedang waktu. Yes! Telinganya kepotong. Bela Yesus. Tapi bela Yesus dengan kekuatan sendiri. Ya, bela Yesus dengan cekoboi jalanan ya. Tapi Tuhan tidak perlu bela seperti itu. Tuhan hunuskan pedangmu, kembalikan. Kita ini bukan penyamun katanya ya. Dan Tuhan apa? Ambil telinganya, nempel lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu sadar pada waktu itu, telinga itu putus terus kembali lagi sembuh, itu mujizat loh. Harusnya sudah ngerti loh. Harusnya sudah deg-degan ini tangkap Yesus. Tapi mereka matanya dibutakan, mereka nggak lihat apa-apa, mereka hanya ada rasa kebencian. Ngerti ya? Bapak hati-hati loh ya. Kita mau masuk masa pemilu nih. Ya, jangan sampai kita tergoda hal-hal yang membuat rasa kebencian sehingga apa? Kita menutupi akal sehat kita. Tidak ada hati nurani lagi. Kita mau anak-anak Tuhan tetap punya hati nurani yang baik. Tetap berjaga-jaga, pilih ini benar gak? Ini dari Tuhan gak? Ini kurang lebih seperti apa? Nah ini yang Tuhan mau. Waktu itu dia membela Yesus, mungkin dengan mati-matian. Banyak orang seberang membela Yesus dengan cara yang jihad. Mati-matian sampai mau mati demi agama. Itu baik, bukan apa, tapi caranya salah. Bukan dengan cara kekerasan, saya mau katakan. Membela Yesus bukan cara kekerasan. Yesus tuh nggak usah dibela kok. Dia kalau mau tuh malaikat di surga datang nyerang, boom, selesai mati semua. Benar nggak? Kasih gempa bumi aja mampu semua kok. Ya? Benar nggak? Ayo saya mau tanya, bela Yesus. Cara bela Yesus bukan begitu. Cara bela Yesus adalah dengan cara doa. Bukan dengan matinya kita. Tapi kita membela Yesus. Kalau kita sampai mati membela Yesus, itu anugerah. Tapi bukan kita mati-matian secara konyol, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang teroris tuh ngebom, bum, bum, meledak-meledak. Wih, cara matinya konyol saya melihat. Bukan itu yang Tuhan mau. Membela Tuhan bukan begitu. Membela Tuhan dengan kita berdoa dan layani Tuhan dengan baik. Bukan cara kekerasan. Tidak pernah Tuhan ajarkan
melalui kekerasan dalam membela Tuhan. Membela Tuhan dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik. Waktu Petrus membela Tuhan, Tuhan pun bilang sarungkan, dan dia sembuhkan orang yang dilukai Petrus. Tapi sekali lagi saya mau katakan, Petrus ini adalah orang yang membela Tuhan. Mungkin waktu itu caranya salah, tapi dia punya hati membela Tuhan. Berikutnya kita melihat bagaimana karakter Kristus. Karakter Petrus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Wow. Apakah ini orang yang dipilih Tuhan? Apakah ini orang yang dipilih Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya? Saya akan ceritakan. Pada waktu kejadian ini belum terjadi, Petrus sudah diingatkan Yesus. Engkau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus katakan apa? Tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin aku nyangkal Tuhan. Aku akan mati-matian bela Tuhan. Itu kata Petrus pada waktu itu. Dan pada waktu Yesus ditangkap, Petrus ditanya, aku kenal engkau murid Tuhan ya. Dia bilang apa? Oh tidak, aku bukan murid Tuhan. Sampai 3 kali. Dan setelah itu, ayam berkokok 3 kali. Dan Petrus ingat, ternyata Yesus pernah bilang, kalau engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan Petrus, ini yang Tuhan berkenan. Mungkin dia pernah menyangkal Yesus pada waktu itu. Tapi begitu ayam berkokok 3 kali, Petrus menyesal dan minta ampun sama Tuhan. Kalau saya melihat kisah dari Petrus ini sama seperti Daud. Daud punya salah enggak? Punya salah. Setiap kita mungkin punya dosa. Siapa yang enggak pernah punya dosa di sini? Selalu punya dosa, punya salah. Tapi yang Daud lakukan waktu Nabi Nathan katakan, engkau punya dosa. Daud menyesal dan minta ampun. Walaupun ada harga yang dibayar. Anak yang dikandung Batsyeba waktu itu diambil Tuhan. Tapi Yesus mengampuni Daud karena Daud orang yang mudah untuk bertobat. Hal ini sama yang terjadi dari Petrus. Dia nyangkal 3 kali. Ayam berkokok, dia langsung ingat, oh Tuhan ampuni aku. Bapak Ibu sekalian, Petrus adalah orang yang mudah dan mau bertobat. Ini sesuatu yang luar biasa dari diri Petrus. Setiap kita selalu pasti pernah punya salah, betul? Tapi kalau diingatkan, harus siap untuk bertobat, bukan berbantah-bantahan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ketaatan itu diperlukan. Bapak Ibu sekalian, ini Petrus loh. Dia menyangkal 3 kali, dan tapi dia bertobat. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya langsung pelajari lagi. Kenapa Petrus sampai takut mengatakan bahwa dia anak Tuhan, bahwa dia murid Yesus? Dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ini rakyat, wah lagi demonstrasi. Dia sampai menyangkal Yesus 3 kali. Saya waktu itu melihat Tuhan, ini kok hampir mirip dengan Yudas Iskariot. Miripnya di mana? Yudas Iskariot menjual Yesus demi duit. Oke? Petrus pada waktu itu menjual Yesus demi menyelamatkan nyawanya. Kalau dia ngomong murid Yesus, mungkin dia digebukin juga, mungkin dibunuh. Sehingga dia menjual Yesusnya untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi yang menjadi perbedaan, Yudas menyesal setelah dia menjual Yesus. Karena dia tidak menyangka bahwa Yesus sampai disalib. Dan akhirnya dia kembalikan uangnya. Dan Yudas gantung diri. Ingat? Tapi apa yang Petrus lakukan? Dia menyesal dan dia bertobat. Ini yang Tuhan berkenan. Saya percaya kok. Saya percaya kalau Yudas Iskariot pada waktu itu, dia menyesal dan dia minta ampun sama Tuhan. Dia akan kembali sama Tuhan. Tapi respon daripada Yudas itu yang salah. Kenapa harus bunuh diri? Penyesalan dilakukan dengan bunuh diri. Saya melihat di dunia ini. Orang menyesal akan hidup ini. Orang mungkin merasa tidak puas dengan hidup ini. Mereka mengakhiri hidupnya. Saya mau katakan Bapak Ibu sekalian. Selama kita hidup,
Saya mau ingetin, tidak pernah ada kata terlambat untuk kita bisa bertobat. Ingat ya, sejahat apapun Tuhan pasti ampuni. Walaupun Tuhan dijual pun, kalau Yudas balik minta ampun, pasti Yesus ampuni. Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran yang sangat baik. Kita mungkin punya dosa yang mungkin kau tutupin hari ini. Kau merasa dosamu tidak pernah bisa dipulihkan. Tapi selama nafas ini masih ada, pertobatan itu selalu terbuka. Saya menyesal lihat Yudas, kenapa dia harus gantung diri. Ada penyesalan dalam diri Yudas Iskariot. Tapi cara penyelesaiannya yang salah. Yudas menjual Yesus karena duit. Dia nggak cocok jadi gembalakan karena dia cinta uang. Dia bendahara gereja. Dia bendaharanya Tuhan, dipercaya, tapi dia gunakan uang Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Tidak cocok jadi gembala. Tapi Petrus, dia menjual Yesus karena menyelamatkan nyawanya waktu itu. Saya tahu dia posisi yang ketakutan luar biasa. Dia takut mati, dia takut apa. Tapi setelah nanti kisahnya kalau Bapak Ibu terus ikutin Petrus, bahkan dia matinya jauh lebih berat dalam membela Yesus. Karena ada Roh Kudus yang sudah dalam hidupnya. Dan Petrus menyesal atas apa yang dia lakukan. Dan dia bertobat sambil menangis, dia menyesal. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi perbedaan antara orang-orang yang dipilih Tuhan. Bagaimana Petrus itu mengasihi Tuhan. Berikutnya kita lihat. Petrus adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa saya katakan mengasihi Tuhan? Pada waktu Yesus menampakkan diri yang pertama kali kepada siapa? Maria Magdalena. Pada waktu Maria Magdalena lihat bahwa kuburnya kosong, dia berlari-lari menemui yang namanya Petrus bersama murid-murid yang lain. Dengan segera Petrus berlari-lari ke kubur Yesus. Walaupun dalam kisahnya dia nggak sampai duluan karena larinya kurang cepat. Tapi dia berlari mau melihat kubur Yesus. Saya melihat ada hati yang mengasihi Yesus. Seperti Maria Magdalena. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya mau katakan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita harus hari-hari ini mengerti apa yang Tuhan mau. Bagaimana kita hidup mengasihi Tuhan. Bagaimana kita hidup untuk menggembalakan orang lain. Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang gembala bukan menjadi seorang gembala pendeta. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Terutama bapak-bapak di sini adalah gembala dari keluarga. Bawa keluargamu untuk takut akan Tuhan. Mungkin engkau adalah single parent, engkau juga seorang gembala. Gembala untuk anak-anakmu, untuk cucu-cucumu, untuk semua yang ada. Kalau sekali lagi, kalau Tuhan mau tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hari ini aku akan bertanya sebagai gembala di tempat ini. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengasihi Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, Pak, saya bukan orang yang pandai. Saya bukan pandai berkhotbah. Saya katakan, melalui hidupmu menjadi kesaksian, itu menjadi hal yang luar biasa. Engkau bisa melakukan sederhana apapun untuk Tuhan, Tuhan pasti perhitungkan. Tidak ada pelayanan yang terlalu besar. Saya sebagai gembala di sini bukan jauh lebih hebat dibandingkan Bapak Ibu sekalian. Saya gembala di sini bertanggung jawab memberikan rumput yang hijau. Bagaimana setiap kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan saya lebih pintar. Bukan saya yang lebih hebat. Tapi perkenankan saya untuk apa yang Tuhan tanyakan kepada saya. Apakah aku mengasihi Tuhan? Yes, Lord. Apakah aku mengasihi Tuhan? Yes, Lord. Apakah aku mengasihi Tuhan? Yes, Lord. Gembalakan domba-domba. Kalau Tuhan percayakan saya di GBI GNR ini, biar saya melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bukan main-main.
Dan apa yang saya lakukan semuanya karena mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan buat saya jauh lebih besar daripada apa yang saya bisa kasih buat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau menjadi seorang Petrus. Bagaimana engkau mengasihi Tuhan, bukan hidup yang sembarangan. Petrus orang yang bukan cinta akan uang. Pelayanan bukan karena soal uang. Biar pelayanan karena engkau mengasihi Tuhan. Lakukan yang terbaik buat apa yang engkau bisa berikan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi biar kita lakukan yang baik buat Tuhan. Petrus orang yang tidak cinta akan uang. Petrus orang yang taat. Tapi Petrus juga punya kesalahan. Dia menyangkal Yesus, tapi mudah untuk ditegur. Seringkali kita sulit untuk ditegur. Kita sulit sekali untuk dinasihati. Mau seenaknya sendiri. Biar semuanya ini menurut tatanan yang ada. Bagaimana kita melayani Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan jemaat. Bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang sekitar kita. Tapi biar hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar. Kalau Tuhan minta kita melayani, kalau Tuhan minta kita mengasihinya, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Sekali lagi, hal ini untuk mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib, menebus setiap dosa kita. Dan biar kita lakukan hari ini, untuk mengingat kembali lagi kebaikan Tuhan. Tuhan katakan apa? Kita siap untuk bertobat. Kalau Bapak Ibu sekalian masih memendam dosa, bereskan, ampuni, minta ampun sama Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tidak pernah ada kata terlambat untuk selalu melakukan pertobatan. Berapa kali kita bertobat? Bertobat kalilah setiap hari. Karena saya tahu, setiap hari kita bikin salah. Mungkin yang mungkin yang tidak kita rasa, mungkin yang kita tidak merasa, tapi kita menyakiti Tuhan, kita menyakiti orang lain. Biar kita lakukannya setiap hari. Setiap kita keluar rumah, kita minta ampun. Ampuni aku Tuhan, biar aku hidup layak di hadapan Tuhan. Setiap hari kita boleh minta ampun. Tapi tentunya bukan sesuatu dosa yang seringkali diulang-ulang. Tentu pertobatan tentu dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya di bibir, tapi di hati kita. Hari ini kita menerima perjamuan kudus. Bereskan hati ini. Kalau ada yang punya dosa, ampuni, minta ampun. Bukan dengan minta ampun kepada saya. Bukan kau gak usah mengatakan kepada gembalamu. Tapi katakan dengan Tuhan. Tuhan tahu hatimu. Engkau mau mengatakan atau tidak, Tuhan tahu. Karena Tuhan bisa memeriksa hatimu. Tapi dengan kerelaan hati, kita boleh mengucapkan, minta ampun Tuhan. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Kami mau belajar sekali lagi. Mengasihi Tuhan, mengembalakan setiap domba-domba yang Tuhan percayakan. Terima kasih Yesus. Kalau kami menerima perjamuan ini, ampuni setiap salah dan dosa kami. Kalau kita punya dosa, minta ampun. Tuhan pasti mengampuni. Seperti Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Mungkin kau gak mengaku bahwa engkau orang Kristen. Engkau gak berani mengaku bahwa engkau anak Tuhan. Artinya engkau menyangkal Yesus. Tapi apa yang dilakukan Petrus, dia minta ampun. Seperti kami mau belajar seperti Petrus. Kami mau belajar seperti Daud yang memiliki kerendahan hati. Terima kasih Yesus, berkati setiap jemaat di tempat ini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Saya undang setiap pelayan Tuhan untuk maju ke depan untuk melayani. Thank you Jesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
hamba berdoa untuk roti dan anggur ini. Sucikan roti dan anggur ini Tuhan. Kami boleh mengingat akan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat, untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Bahwa darah-Mu sudah tercurah di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Biar kami hari ini kami melayakkan hidup kami untuk siap menerima perjamuan kudus ini. Siap sehidangan dengan Engkau. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami siap untuk menerimanya. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Jemaat dikasih Tuhan, sudah semua dilayani? Ada yang belum? Kalau gitu, saya Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita. Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Thank you, ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh sehidangan dengan Engkau. Terima kasih pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih untuk penebusan, keselamatan yang kami sudah terima. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya akan berdoa yang berulang tahun di bulan Mei. Ada? Adakah? Oh, Michelle. Ayo. Ada satu lagi? Mungkin yang ada nanti yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan secara online, ada yang ulang tahun. Ayo maju. Ada? Saya akan doakan. Oh, Pak Belman juga ulang tahun juga. Wah, tunggu makan-makannya nih kelihatannya. Haleluya. Pak Belman sama Michelle berdoa yang ulang tahun. Ayo kita berdoa. Ayo kita arahkan tangan kita ke saudara-saudara kita ini, Bapak Ibu sekalian. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh mengerti bagaimana kita mengasihi Tuhan. Tuhan mau kami melayani dengan sungguh-sungguh, bukan main-main. Kami mengembalakan setiap domba-domba, setiap orang-orang yang dipercayakan kepada kami, setiap keluarga kami, anak, mantu, semuanya yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun di bulan Mei. Kami berdoa untuk Pak Belman. Kami berdoa untuk saudari Michelle. Berkati mereka berlimpah-limpah. Mereka menjadi bapak yang baik, suami yang baik. Pak Belman akan menjadi terus dipakai Tuhan dimanapun dia ditempatkan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil, dan setiap pelayanannya semua menyenangkan hati Tuhan. Panjangkan umurnya sampai terus dia dapat melayani Tuhan. Kami berdoa untuk Michelle, berkati masa mudanya. Tuhan berkati dia, cita-cita Tuhan buat berhasil. Apapun yang dikerjakannya Tuhan menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan keluarga, berguna buat bangsa dan negara. Juga untuk pasangan hidupnya Tuhan berkatin. Terima kasih Yesus, kami percaya anak ini Tuhan terus pakai untuk melayani Tuhan. Berikan hati yang roh yang menyala-nyala untuk apapun yang dia lakukan. Terima kasih Yesus, cita-cita yang besar yang Tuhan berikan buat dia. Kami percaya Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan melalui hidupnya biar keluarganya juga diberkati. Terima kasih Yesus, kami serahkan kedua anakmu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Wih, dapat hadiah juga ini akhirnya. Luar biasa. Ini kelihatannya kalau yang cewek pink kelihatannya. Yang cowok putih aja ini. Selamat ulang tahun. Wih, lo. Berat sekali ternyata ya. Isinya berat, hati-hati. Berat ya. Besar hadiahnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah minggu yang pertama. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang akan menggalikan perpuluhan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita belajar apa yang sudah beberapa hari kita lakukan. Kita tidak mencintai uang. Tuhan Yesus bukan butuh uangmu, tapi ini adalah salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan. Karena di mana hartamu berada, hatimu juga berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah terangkat. Kami siap untuk menabur di tempat ini. Pakai setiap benih ini untuk melayani Tuhan, untuk dipakai untuk melayani tempat ini. Biar Tuhan memberkati apa yang kami tabur ini. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Berlipat kali ganda yang Tuhan akan berikan. Kami percaya berikan kesehatan yang baik, keluarga yang baik,
dan ekonomi yang baik selalu ada dalam hidup mereka. Terima kasih Yesus, karena kami tahu kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini adalah bukti kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu nanti bisa dimasukkan dalam kotak di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Shalom Bapak Ibu terkasih. Kita akan mendengarkan waktu warta sepekan. Ibadah untuk minggu depan seperti biasa 2 kali, pukul 8 dan pukul 10. Disertai dengan ibadah youth pukul 12 di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah UMAS setiap hari Rabu jam 10 pagi. Doa pagi setiap hari Sabtu jam 6 di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum tergabung dalam komunitas school setiap hari Kamis di tempat ini pukul 7 malam. Untuk persembahan, perpuluhan, persembahan umum dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memasukkannya melalui amplop persembahan atau mentransfernya melalui rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Sekian untuk warta sepekan, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik Bapak. Bapak, saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Hari Tuhan. Berkati Pak Hari Tuhan dengan kesehatan-Mu Tuhan. Berkati dengan kasih-Mu Tuhan, berkati dengan kesabaran Tuhan. Berikan visi dan misi-Mu Tuhan untuk mengembalakan gereja kami tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih kemurahan-Mu Tuhan terus melimpah untuk Pak Hari Bapak. Berkati Tuhan untuk Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Devi Tuhan. Berkati dalam kesehatan yang sempurna Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau terus memelihara Tuhan Pak Hari dan keluarga Tuhan, juga ketiga anaknya Tuhan, semua dalam pelindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa saat ini juga Tuhan untuk Bapak pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Tuhan. Berkati Tuhan Pak Niko Tuhan, dimanapun pelayanan beliau Tuhan, kami percaya Tuhan Kau terus memegang Tuhan tangan kanan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan terus menaungi Pak Niko Tuhan. Berkati keluarga besarnya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk pendeta Pak Kiki Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati Pak Kiki Tuhan dalam kesehatan dan Tuhan dalam hikmat-Mu Tuhan. Kau terus berikan Tuhan dalam mengembalakan di rayon 1D Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih kemurahan-Mu Tuhan terus menaungi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di pagi ini Tuhan. Mulai dari worship leader Tuhan, imam-imam musik Tuhan, multimedia aser, pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap kami Tuhan. Semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan melayani Engkau Tuhan, karena Engkau selalu baik dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang setia Tuhan untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan keluarga demi keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memegang tangan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap apapun menjadi kebutuhan mereka Tuhan, pergumulan mereka Tuhan, Kau Allah yang sungguh mengetahuinya Bapak. Berkati setiap mereka yang saat ini Tuhan mengalami sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa kesembuhan Kau sudah berikan untuk setiap mereka Bapak. Mereka yang mengalami keterikatan Tuhan Kau lepaskan di dalam nama Yesus.
Mereka yang mengalami kekurangan, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau Allah kami Tuhan. Yehova Jireh Allah yang menyediakan segala sesuatunya Tuhan, yang terbaik dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan, tetap setia di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk Gading Nias Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau melawat Gading Nias Tuhan. Setiap tawar-tawar yang ada Tuhan, Kau lawat di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap unit-unit yang ada Tuhan, biar Tuhan mengalami pertobatan Bapa. Jiwa-jiwa di Gading Nias Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan, Kau lawat Tuhan Gading Nias Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau rebut Tuhan 1000 jiwa untuk Gading Nias Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga menjamah Tuhan setiap kami ya Tuhan. Anak-anak Tuhan Tuhan boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan setiap keluarga kami Tuhan, tetangga-tetangga kami Tuhan, boleh dimenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Gading Nias terus ada perlindungan Tuhan. Berikan keamanan untuk Gading Nias Tuhan. Berikan kesejahteraan untuk Gading Nias Bapak. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Berkati Tuhan bangsa kami Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan turun untuk Indonesia Bapak. Kami percaya Tuhan Kau berkati Tuhan perekonomian Indonesia Tuhan semakin stabil di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap krisis yang akan melanda Tuhan, kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan tetap terpelihara Tuhan. Kami tidak pernah takut akan apapun Tuhan. Kami tidak pernah khawatir akan apapun juga Bapak. Karena Engkau tangan Tuhan yang selalu memegang kehidupan kami Bapak. Biar pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden kami Jokowi dan Bapak Ma'ruf Tuhan. Berkati Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, dan setiap mereka dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Bangsa ini Tuhan semakin diberkati Bapak, menjadi bangsa yang diberkati dari bangsa-bangsa lain Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk pemilu di tahun 2024 Tuhan. Biar Tuhan Kau siapkan Tuhan seorang pemimpin Tuhan, seorang pemimpin yang toleran Tuhan, yang nasionalis Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemimpin yang akan datang Tuhan dapat memimpin bangsa ini menjadi lebih baik Tuhan. Indonesia akan bangkit menjadi pemenang Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, saat ini kami berdoa juga Tuhan, setiap persembahan jemaat yang sudah ditabur di tempat ini Bapak, berkati mereka Tuhan dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar persembahan ini Tuhan boleh memberkati Tuhan gereja kami Tuhan, dan sekitar tempat kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar nggak akan meninggalkan tempat ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat dari Bapak-Bapak. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan memberkati engkau, akan menyertai engkau, akan memelihara engkau, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita berkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi
karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yosua naik